Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman kelas 6, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan untuk belajar meskipun situasi dan kondisi kita tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu supaya Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah ridhoi. Berdoanya yang khusyuk ya. Angkat tangannya, tundukkan kepala, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Teman-teman, kali ini Bu Dede bertemu dengan kalian di pelajaran tematik ya, karena biasanya kan kemarin kita di bahasa Sunda, sekarang tematik. Kali ini kita berada di tema 5, yaitu wirausaha. Yo, siapa di antara kalian yang ingin menjadi pengusaha? Angkat tangannya. Siapa yang mau jadi pengusaha? Adakah? Sebutkan nama. Ada? Aku, siapa aku? Dilihat dari jam kerja. Kalau pengusaha itu jam kerjanya seperti apa sih? Jam kerjanya fleksibel, kita sendiri yang menentukan jam berapa kita akan mulai bekerja, jam berapa kita akan selesai. Beda halnya kalau kita hanya menjadi karyawan di tempat perusahaan orang lain. Yang kedua, dilihat dari penghasilan. Kalau pengusaha penghasilannya tidak terbatas, bisa sampai sebanyak-banyaknya. Berbeda jika kita hanya menjadi karyawan yang penghasilan kita sudah ditentukan setiap bulannya. Jadi kalau penghasilan kita banyak, otomatis kita punya banyak kesempatan untuk membantu sesama, banyak kesempatan untuk berinfak, bersedekah. Kan kalau jadi pengusaha ya, doakan semoga yang ingin menjadi pengusaha kelak menjadi pengusaha yang sukses, tidak hanya sukses di dunia tapi juga di akhirat. Amin ya robbal alamin. Next Pak. Baik teman-teman, kita review dulu sebentar ya. Teman-teman, tapi lihat nih, Ibu membawa berbagai macam reward. Sini ya Pak. Nah, ada pulpen cantik, ada pensil cantik, ada raut dan juga penghapus serta penggaris. Nah, siapa yang bisa menjawab setiap pertanyaan dari Ibu? Alat tulis ini akan mendarat di mapfile kalian dan akan dibagikan nanti saat drive to hari Sabtu. Yuk teman-teman, kita review dulu ya. Kemarin pertemuan sebelumnya tematik kita membahas tentang peran Indonesia dalam kerjasama bidang politik, sosial, ekonomi, pengetahuan, dan kebudayaan dalam lingkup negara ASEAN. Yuk, masih ingat gak? Dalam bidang politik, Indonesia berperan sebagai apa? Perannya Indonesia apa salah satunya? Masih ingat nama kerjasamanya di bidang politik? Kerjasama masyarakat politik keamanan ASEAN atau disebut dengan APSC. Di situ peran Indonesia sebagai menjadi penengah dan juga memfasilitasi penyelesaian konflik dari beberapa negara. Itu bidang politik. Banyak lagi ya kemarin yang dijelaskan oleh Bu Lina. Lanjut, di bidang pengetahuan, Indonesia juga turut memberi dukungan dan bantuan dalam upaya mengadakan penelitian, penemuan-penemuan yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat ASEAN. Bahkan dalam memberantas narkoba,
kita juga Indonesia juga berperan ikut memberantas narkoba melalui negara ASEAN. Kita juga bahkan mempunyai BNN. Ya. Oke teman-teman, tidak hanya di lingkup ASEAN, ternyata Indonesia juga berperan juga di lingkup negara yang ada di benua Asia. Contohnya dalam bidang olahraga, kalian pernah mendengar Asian Games? Pernah? Apa tuh Asian Games? Yo, siapa yang bisa menjawab apa itu Asian Games? Ya, sebutkan nama saya. Sayanya siapa? Nanse, Ramadan. Yo, apa tuh Asian Games? Asian Games adalah cabang olahraga yang berada di negara Asia. Oke, Tristan ya. Asian Games adalah pesta, intinya pesta olahraga negara-negara yang ada di benua Asia. Diselenggarakan, oke ya untuk Tristan tadi ya, pensil keren ini nanti akan mendarat di filenya Tristan. Ibu simpan sini. Lanjut. Asian Games yang terakhir tuh yang kemarin kita berperan di tuan rumah. Pertanyaannya, tahun berapakah Asian Games yang terakhir ada di kita nih di Indonesia? Angkat tangannya, sebutkan nama dan kelas. Anya 6A. Yuk, silakan Anya 6A. Tahun berapanya? 2018. Anya, ini apa nih? Rautan keren mendarat di Mafile Anya. Selamat. 2018, betul kata Anya. Kita menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games. Nah, teman-teman, ada nggak sih yang nonton langsung Asian Games saat itu? Ada? Oh, aku. Siapa? Saya siapa? Aslam nonton langsung belum? Ke sana. Halo? Coba kalau nonton langsung. Penonton yang ingin menonton langsung harus membayar apa dulu, Aslam? Tiket, pinter. Pulpen keren. Akan di filenya Aslam. Tiket ya, betul sekali. Kita kalau mau nonton pertunjukannya langsung, pertandingannya langsung harus membeli tiket terlebih dahulu. Dan tahun 2018 kemarin itu, tiket Asian Games bisa dibeli secara langsung ataupun secara daring atau online. Nah teman-teman, tahu nggak sih kalau kita melakukan transaksi online, biasanya kita disuruh untuk mengisi formulir. Dan ternyata formulir juga sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, kemarin saat kalian TK, pengen masuk nih ke SD. Nah kalian harus mengisi, ayah bundanya harus mengisi formulir terlebih dahulu, formulir calon peserta didik. Nah kebetulan nih sekarang sudah pembukaan nih SD IT Anur. Yang punya adik yang mau masuk SD, silahkan daftarkan ke SD IT Anur. Selain itu formulir juga kita temukan saat kalian ingin mendaftar lomba. Ya, mau lomba tahfiz, lomba menulis, lomba bercerita, pasti panitia akan menyuruh kalian untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Begitupun saat kalian mau mendaftar ekskul. Setiap kenaikan kelas kan, kelas 2, 3, 4, dan 5, hanya di kelas 6 saja yang nggak ada ekskul ya, karena diganti dengan proyek. Nah kalian di awal tahun ajaran baru itu mengisi formulir pendaftaran ekskul. Nah untuk itulah, karena sekarang sudah besar yang biasanya kalian mengisinya oleh bunda, oleh ayah, sekarang kalian harus bisa mengisi sendiri. Untuk itulah kita belajar KD ini. Silakan Pak. KD 3.6
mencermati petunjuk dan isi formulir. Nanti formulirnya ada berapa macam ya. Indikator pada pertemuan kali ini dua dulu, mengidentifikasi jenis formulir dan menjelaskan petunjuk pengisian teks formulir. Ya, silakan Pak. Lanjut teman-teman. Ya, silakan Ibu membawa sesuatu. Silakan amati terlebih dahulu apakah yang Ibu bawa ini. Ini ada Ibu bawa di sini, nih, atau kalian bisa melihat di slide-nya. Ya, angkat tangannya. Apa yang Ibu bawa nih? Sebutkan nama kelas. Rajib Ahmad. Rajib Ahmad. Rajib Ahmad apa, Jib? Iya, formulir apa harus lengkap? Formulir apa? Nah. Oh, kurang jelas? Jelas sekali ini. Formulir Rajib dulu. Tadi sudah kesempatan Rajib. Formulir apa, Jib? Apa? Formulir 1, 2, 3. Lewat. Ayo, yang lain. Perang. Siapa, Pak? Aurel 6D. Lengkap Aurel. Formulir apa? Formulir calon baru. Di mana? Formulir pendaftaran calon siswa baru. Sekolah mana? Aurel. Di sekolah mana, Rel? SD Nuril. Aurel penghapus cantik mendapat filenya Aurel. Oke, good Aurel. Lanjut. Coba sekarang lihat yang ini. Pak, bisa ke sini, Pak. Sebutkan nama dan kelas ya. Kayaknya belum dari kelas 6. Belum nih. Sini ya, Pak. Oke, silakan. Siapa yang bisa? Apa yang Ibu bawa ini? Ini lihat. Sebutkan nama dan kelas. Halo. Angkat tangan. Sebutkan namanya. Rehana lah ya, Rehana kelas 6C. Oke, Rehana. Apa, Reh? Hana. Formulir. Ini yang ini cantik. Formulir. Formulir. Peserta didik baru di mana coba? Mana identitasnya? Oke, coba ibu-ibu lihat ini. Di mana? Di SMP IT Anurana. Pensil cantik mendarat di Hana. Masih ada. Coba lihat sekarang. Yang ini, Pak, next, Pak. Yang ini, Pak. Ya, ini dia. Ya. 1, 2, 3. Sebutkan nama dan kelas. Nama dan kelas. Nama dulu dan kelas. Halo. Magali 6C. Muas. Yuk silakan Magali. Apa ini yang Ibu pegang? Formulir pendaftaran UID. Oke, good Magali. Magali mau apa ya? Magali pulpen deh ya. Oke, lanjut. Satu lagi, next Pak. Satu lagi duluan ya. Ya, ini dia. Nah, sebutkan nama. Siapa? Oke, Raisya apa Razwa tuh? Oke, Raisya. Apa Raisya? Formulir, Pak. Ayo, lebih tepatnya formulir apa nih?
Ya, kelas 6D ya. Tadi siapa Pak? Aurel tadi udah ya? Oke, ini apa nih? Mia. Ya, Mia. Apa Mia? Formulir? Slip? Tabungan, oke. Mia mau apa nih? Mia, ini deh yang cantik nih. Rautan ya untuk Mia. Oke teman-teman, good, semuanya pinter, sudah tahu jenis-jenis formulir, sudah menyebutkan. Jadi nih sekarang Ibu mau bertanya nih, jadi apa sih formulir itu? Ya, lihat dulu deh tadi tuh, ada apa di lembar itu? Apa sih formulir itu? Siapa yang bisa jawab? Soleha. Pak, slide yang lainnya Pak. Fahri. Silakan M Fahri. Apa sih formulir itu, Fahri? Formulir adalah lembar yang berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai fungsi formulir tersebut. Good, Fahri. Fahri penggaris untuk Fahri. Yuk Pak, next Pak. Formulir itu tadi kata Fahri adalah lembar yang berisi identitas diri dan hal lainnya sesuai dari fungsi formulirnya. Jadi data diri ada nama, ada tanggal lahir, ada alamat. Data diri lainnya macam-macam tergantung dari formulirnya. Jika formulirnya formulir daftar riwayat hidup, data lainnya itu ada riwayat pendidikan. Tapi jika formulirnya slip tabungan atau setoran, data lainnya nomor rekening, jumlah uang yang disetor, dan lain sebagainya. Kayak pinter Fahri. Yuk Pak, slide Pak. Lanjut. Nah sekarang kita belajar jenis-jenisnya. Ada berapa jenis sih formulir itu? Jika kita lihat dari tujuan formulir dibuat, formulir dibedakan menjadi 3 jenis. Ya Pak, 1 adalah formulir pendaftaran. Next Pak. 2, formulir daftar riwayat hidup. Yang ketiga, formulir slip tabungan. Teman-teman, jadi ada berapa tadi yang Ibu sebutkan? 1, formulir pendaftaran. 2, daftar riwayat hidup. 3, slip tabungan. Nah, kita akan pelajari nih apa sih formulir pendaftaran, daftar riwayat hidup, dan slip tabungan itu. Ya Pak, next. Formulir pendaftaran yang tadi sudah Ibu berikan contohnya. Ini formulir pendaftaran calon peserta didik SD IT Anur dan SMP IT Anur. Apa sih formulir pendaftaran? Formulir pendaftaran adalah formulir yang dibuat untuk diisi oleh seseorang atau sekelompok orang yang ingin menjadi anggota dari klub atau organisasi atau juga kegiatan. Jadi kalau kamu ingin mengikuti suatu kegiatan menjadi anggota, ini yang akan kalian isi, formulir pendaftaran. Yuk Pak, lanjut. Yang kedua, formulir daftar riwayat hidup. Ini contohnya yang tadi sudah kita lihat. Formulir daftar riwayat hidup ini formulir yang dibuat untuk menyampaikan informasi mengenai identitas diri dan kualifikasi diri saat melamar pekerjaan. Kenapa ada kualifikasi diri? Di sini di formulir daftar riwayat hidup ini ada riwayat pendidikan. Nah, perhatikan. Sekolah SD-nya di mana, tahun berapa lulusnya, begitupun SMP-nya, SMA-nya, bahkan kuliah
di universitas mana, jurusannya apa, dan lulusnya tahun berapa. Itu riwayat pendidikan harus dimasukkan ke formulir daftar riwayat hidup. Nah, kemudian juga ada pengalaman bekerja, dituliskan juga, karena daftar riwayat hidup tadi adalah identitas diri dan kualifikasi diri. Begitu. Ya, next Pak. Yang terakhir adalah formulir slip tabungan. Ini hanya contoh saja ya. Ini dari bank tertentu. Jadi formulir slip tabungan itu adalah formulir yang dibuat oleh bank yang berisi rincian penyetoran atau penarikan atau transfer uang dari bank tersebut. Teman-teman pernah menabung ke bank langsung atau mengantar ke ayah atau bunda ke bank? Nabung pernah ya? Nah, kamu masukkan ke bank, saat di pintu itu pas security-nya bertanya biasanya, ada yang bisa saya bantu dek gitu ya, ada yang bisa saya bantu bu, pak gitu ya. Terus kamu jawab, oh iya pak, saya mau menabung gitu. Pasti setelah itu Pak security-nya akan menyarankan, silakan Bu, Pak, D, mengambil formulirnya di sebelah sana dan silakan isi. Biasanya seperti itu ya. Nah, yang kalian isi itu yang ini, slip tabungan atau penarikan. Biasanya antara penyetoran dan penarikan akan dibedakan dengan warnanya. Nah, lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi formulir? Caranya mudah, yaitu lihat petunjuknya, karena si pembuat formulir pasti akan memberikan informasi cara mengisi petunjuknya. Contoh nih di slide itu, di formulir apa tuh calon peserta didik ini ya. Nah, petunjuknya ada di atas. Formulir diisi dengan lengkap, jelas, sesuai dokumen yang ada menggunakan huruf kapital. Kemana? Oh iya. Ya, oke. Lihat di sini, petunjuknya ada di atas. Ya, harus diisi dengan menggunakan huruf kapital katanya kalau formulir yang ini. Jadi kalian tidak boleh mengisi dengan huruf kecil, jadi semuanya harus huruf kapital. Ada kalau di daftar riwayat hidup, ya, petunjuknya ada di mana? Nih, di bagian bawah. Nih, bagian bawah, ya Pak. Ya, di situ ada bintang 1. Nih, mana yang bintang 1? Nih, yang di sini bintang 1. Ternyata diisinya coret mana yang tidak perlu. Jadi yang berijazah atau tidak. Kalau berijazah berarti yang dicoretnya kata tidak. Karena petunjuknya seperti itu. Ya, lanjut. Kalau di formulir slip tabungan, petunjuknya ada di mana? Nah, ternyata ada di atas. Harap ditulis dengan huruf cetak. Berarti kalian tidak boleh menulis dengan huruf sambung, tapi harus dengan huruf cetak. Begitu. Jadi letak petunjuknya tergantung ya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Meskipun biasanya kebanyakan ada di bawah. Oke, yuk Pak. Nah, mari kita mencoba. Kita akan coba isi formulir peserta didik berikut ini. Sini ya Pak. Oke, di situ. Oke, kita lihat. Oh ya. Oke. Tadi informasinya bahwa jangan lupa baca petunjuk pengisian. Di sini adakah petunjuk pengisiannya harus diisi dengan huruf kapital atau tidak? Tidak ada. Kita lihat lembaran berikutnya. Oh, ini ada. Di paling bawah, nggak kelihatan ya Pak? Paling bawah ini ada petunjuknya. Ini, ya, sip. Terima kasih. Ini ada petunjuknya, coret yang tidak perlu, bintang 1. Mana yang tadi bintang 1? Cari nih yang ada bintang 1. Nah, ini dia. Ini bintang 1, coret yang tidak perlu. Jadi nanti yang tidak perlunya, contoh tipikal anak pendiam, periang, aktif, hiperaktif. Misalnya periang, pendiamnya coret, aktifnya coret, hiperaktifnya coret, begitu. Terus ada petunjuk apa lagi? Yang bertanda tangan orang tua atau wali siswa. Berarti sini tanda tangannya ada tanda tangan orang tuamu atau walimu.
Terus yang terakhir, bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum. Nah, ini adalah contoh formulir peserta didik baru SMP IT Anur. Kita pakai yang ini ya, karena kan kalian sudah mau ke SMP nih, kebetulan nih sudah ada yang sudah beli formulir SMP IT Anur. Ya aku di SD-nya di Anur, SMP juga aku mau di Anur, biar continue ya. Dan juga semua Bunda sudah tahu kualitas Anur seperti apa. Yo, jadi lanjut di SMP IT Anur. Lihat pengisiannya. Dimulai dari nama lengkap. Karena di situ tidak ada informasi harus huruf kapital semua, berarti kita pakai huruf biasa. Tapi perhatikan penulisannya tetap sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya. Yo, misalnya nama lengkapnya. Masih ingat tidak huruf kapital atau kaidah bahasa penulisan nama? Setiap unsur nama harus diawali dengan huruf kapital. Misalnya namanya Akila, Aska, Mumtazah. Ya, siapa yang bisa jawab? Huruf apakah yang harus besar? Akila, Aska, Mumtazah, huruf apa yang harus besar? Satu pensil darat yang bisa jawab. Siapa? Aurel lagi. Siapa? Erin. Nama. Ya, Erin. Huruf apa aja yang harus besarin? Aska, Mumtazah. Yang pertama. Ya, Akila. Aska. Mumtazah, mas, keren Erina. Jadi yang harus besar, A-nya besar Akila. Untuk Aska besar, Mumtazah M-nya yang besar. Begitu ya teman-teman. Ya, sip, lanjut. Ini lihat, ini ada ketentuannya harus sesuai akte kelahiran. Tidak boleh beda dengan akte ya, setiap hurufnya ya. Harus sama persis dengan akte lahir kalian masing-masing. Yuk, nama panggilan. Nama panggilannya misalnya Akila, A-nya saja yang besar. Oke, jenis kelamin perempuan. NISN ini, NISN, NIK, nomor induk keluarga. Ini diisi sesuai nomor masing-masing kalian ya. Lanjut. Nomor peserta ujian SD ini dilewat, nomor STTB juga dilewat karena kan kita belum dapat ya. Lanjut, tempat tanggal lahir. Yuk, kuis berikutnya siapa yang bisa jawab? Untuk tempat, misalnya ini nih tempat lahirnya Akila ada di Bekasi. Berarti yang harus besar huruf apa? Siapa? Siapa? Ayo. Sebutkan nama. Yang belum. Yo. 6C siapa tadi namanya? Suaranya. Siapa nih? Siapa? Tristan tadi udah? Sudah, Tristan? Udah. Oke, Asila. Mana Asila? Kalau di Bekasi, huruf apa yang besar Sila? Ada Sila enggak? Huruf B. Itu Asila bukan? Oh, Raisa yang jawab ya, apa Rajwa tuh? Oke, pensilnya untuk Raisa deh. Rajwa tuh sama. Oke, Bekasi. B-nya besar, perhatikan. Ya teman-teman, Bekasi B-nya besar. Nah di sini minta tanggal lahir juga. Jika kita menulis tempat, kemudian tanggal lahir juga, harus memakai tanda baca apa? Yuk sebutkan. Namanya, yang jelas ya. Siapa Pak? Udah Erin, udah. Geser.
kan itu yang dibuka. Oke. Siapa tadi? Saya berapa? Badar. Tanda baca apa Badar? Badar, kalau ada tempat dan tanggal lahir, tanda baca apa digunakan untuk memisahkannya? Bukan itu. Ya, siapa yang bilang? Halo. Aku. Sebut nama anak soleh. Badar bukan tadi. Oke, pintar. Iya betul, harus pakai tanda koma. Bekasi koma. Misalnya 23 November, nama bulan. Harus besar nggak sih? Harus. Jadi N-nya besar November. Misalnya 2009. Nah, misalnya. Oke, percepat. Ini anak ke 2 dari 3 bersaudara agama Islam, I-nya besar. Nah, Ibu isi sampai sini ya. Ini selanjutnya di bawahnya sesuai riwayat pendidikan masing-masing. Lanjut, alamat tempat tinggal lahir, alamat tempat tinggal. Jalan, J-nya besar. Jalan Ciherang, misalnya Jalan Ciherang Timur. Nah, perhatikan, C-nya besar, T-nya besar. Ciherang Timur nomor 51, RT 009-003, misalnya ya. Desa, nama desa harus besar. Simpangan berarti S-nya yang besar. Kecamatan, perhatikan huruf besarnya. C, Cikarang Utara, U. C, U-nya harus besar. Kabupaten Bekasi, B-nya harus besar. Provinsi Jawa Barat, J-nya besar, B-nya besar. Begitu teman-teman. Bisa ya? Lanjut untuk ke bawahnya, kalian isi sesuai identitas masing-masing. Nah, kita langsung ke sini. Di sini, perhatikan. Di sini diminta yang menandatangan adalah orang tua. Tapi kita tulis dulu tanggalnya. Cikarang Timur, ini tanggal berapa? Tanggal mengisi formulirnya. Misalnya diisinya sekarang, 26 Oktober. O-nya besar, karena nama bulan, 2020. Di sini nanti yang tanda tangan ayah atau bundamu dan sebutkan nama lengkapnya. Begitu teman-teman. Gampang ya? Mudah ya? Bisa? Kayak ada pertanyaan? Bu, gimana kalau misalnya namanya disingkat? Nama disingkat misalnya Akila Aska, Mumtajahnya mau disingkat, berarti Akila Aska M titik. Tapi itu jika sesuai dengan akte ya. Ya, lanjut, ada pertanyaan? Oke, kita akan kalau tidak ada pertanyaan, kita ke internalisasi Islamnya. Yuk Pak, next Pak. Teman-teman, saat mengisi formulir, kita harus mengisinya dengan data yang sebenar-benarnya. Tidak boleh berbohong. Harus data yang sesuai dengan kenyataannya. Kenapa? Dalam Al-Quran dan hadis secara jelas mencela bagi manusia yang suka berbohong. Gak boleh tuh berbohong. Orang yang suka berbohong termasuk perbuatan orang-orang yang tidak beriman. Nauzubillah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 105 yang artinya sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman pada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Nauzubillah. Jadi jangan berbohong walaupun hanya sebatas tulisan ya, formulir, berhati-hati. Lanjut. Rasulullah juga menegaskan haramnya perbuatan dosa atau kebohongan dan menjadi salah satu sifat orang yang munafik. Nauzubillah. Yang artinya tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata bohong, ingkar janji, dan mengkhianati amanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke teman-teman, next Pak.
Ya, teman-teman, ada pertanyaan? Tidak, alhamdulillah. Paham ya? Oke, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia dan di akhirat. Oke, terima kasih teman-teman. Oh ya, nanti hadiah-hadiahnya kalian japri ke ibu ya. Kalian dapat apa? Nama dan kelasnya nanti ibu masukkan ke file kalian dan insya Allah akan dibagikan saat drive to hari Sabtu besok. Oke teman-teman, baik kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.